Silakan duduk semuanya. Oke. Sekali lagi selamat pagi semua. Ada senyuman, sukacita. Haleluya. Amin. Saya mulai dari apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang definisi berdoa. Berdoa itu adalah berkata-kata kepada Allah dan bagi Allah. Kepada Allah sebagai imam, bagi Allah sebagai raja, karena kita adalah imamat yang rajani. Saya ulangi, berdoa itu adalah berkata-kata kepada Allah dan bagi Allah. Kepada Allah sebagai imam, bagi Allah sebagai raja, karena kita adalah imamat yang rajani. Yeskel 22 ayat 30. Yeskel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Kalau kita lihat di situ disebutkan aku mencari. Sampai sekarang Allah terus mencari. Karena orang-orang ini akan membuat rencananya dan kehendaknya bagi seluruh bumi terjadi. Kota demi kota, bangsa demi bangsa, suku, kaum dan bahasa, keluarga demi keluarga, kehendak dan rencananya akan jadi. Itu sebabnya dia mencari. Di mana dia mencari? Di tengah-tengah mereka. Siapa mereka? Ini umatnya. Seorang, tidak banyak, seorang saja. Seorang yang hendak mendirikan tembok. Karena satu orang yang mendirikan tembok cukup bagi untuk kota, cukup bagi bangsa, cukup bagi keluarga, cukup bagi domain. Tuhan mencari seorang yang hendak mendirikan tembok. Mendirikan tembok di sini, dia mengambil posisi sebagai imam, mengantarai umat manusia kepada Allah, berdoa, bersyafaat di hadapan Allah bagi umat manusia, bagi kotanya, bagi bangsanya, bagi keluarganya, atau yang mempertahankan negeri itu. Jadi orang yang mendirikan tembok itu mempertahankan negeri, melindungi, menjagai, memelihara negeri, termasuk juga keluargamu, supaya jangan kumusnahkan. Jadi kerinduan Allah bukan memusnahkan, menghakimi dan menghukum, tetapi menyelamatkan. Tapi ironi dan tragis sekali di situ disebut, tetapi aku tidak menemuinya. Betapa dahsyatnya dan luar biasanya kalau ada orang-orang yang membangun tembok, maka rencananya dan kehendaknya akan jadi bagi hidupmu, bagi keluargamu, bahkan bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan menemuinya di tempat ini, orang-orang yang membangun tembok. Mari kita lihat Amos 9 ayat 11. Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala. Kalau kita lihat di situ, aku akan menutup pecahan dindingnya. Kemah Daud atau pondok Daud tidak memiliki dinding. Dia sebuah kemah atau terpal yang terbuka semuanya. Di tengah-tengah kemah itu ada tabut Allah. Saudara, kalau tabut Allah tidak ada tabir yang melindungi, dua hal yang dikerjakan oleh kemuliaan Allah itu. Satu penghakiman, satu belas kasihan. Kalau tidak ada orang yang mengelilingi tembok bagi tabut itu, penghakiman bisa lepas. Itu sebabnya kemusnahan bisa terjadi, penghukuman bisa terjadi. Namun jika ada tembok mengitari tabut kemuliaan Tuhan, maka dia berfungsi menyaring
tembok itu berfungsi memfilter. Apa yang dia filter? Penghakiman. Tapi meloloskan belas kasihan. Tolong dicatat di depan ya. Mungkin perlu definisi-definisi ini. Saya ulangi sekali lagi sebab penting. Di pondok Daud, di kemah Daud itu tidak ada dinding seperti yang dinyatakan oleh Amos. Ini merujuk sebagai simbol dari orang-orang yang mengitari tabut itu. Kenapa disebut tembok dan dinding? Karena kalau tidak ada, kemuliaan Tuhan itu akan menjangkau sekitarnya, yang menghasilkan dua hal ketika kemuliaan Allah turun, yaitu penghakiman dan belas kasihan. Makanya disebutkan tadi di Yeskel 22 bahwa adakah seorang yang membangun tembok supaya tidak kumusnahkan? Mengapa? Karena penghukuman Tuhan akan lepas, penghakiman Tuhan akan lepas. Mengapa? Karena Tuhan tidak bisa berdiam bersama kejahatan dan dosa. Penghakiman Tuhan akan melibas, kalau saya pakai bahasa seperti itu, akan menghukum kejahatan dan dosa, karena kemuliaan Allah nggak bisa berdiam di situ. Terang Tuhan tidak bisa di dalam dosa dan kegelapan. Dia akan menghukum, menghakimi, bahkan memusnahkan katanya. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Allah itu baik. Dia adalah kasih. Kemurahannya yang dia rindu ingin dilepaskan, tapi itu tidak dapat terjadi karena kejahatan dan dosa. Makanya harus ada orang yang membangun tembok yang memfilter atau menyaring, sehingga penghakimannya tertahan di dalam, tapi belas kasihannya terlepas keluar. Bagaimana kalau tidak ada tembok? Penghakiman pun akan keluar dan menghukum dan memusnahkan. Dan ingat, Bapa kita yang baik tidak memiliki kehendak itu. Itu sebabnya dia merindukan supaya ada orang-orang yang membangun tembok untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Bisa paham? Untuk kotanya, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya yang dia kasihi. Harus ada orang yang menjadi tembok. Paham maksud saya? Jadi tembok itu berfungsi untuk menyaring, memfilter, menahan penghakiman Tuhan, tapi melepaskan belas kasihannya. Mari kita buka Yakobus. Sudah dicatat definisinya ya. Tembok itu seperti itu, saudara. Mari kita Yakobus pasal yang kedua ayat 13. Yakobus 2 ayat yang ke-13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Sama-sama. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bagaimana firman ini bisa diimplementasikan di masa kita sekarang kalau engkau membangun tembok? Belas kasihan yang menang, belas kasihan yang dilepaskan, bukan penghakiman. Tuhan tidak Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Bahkan orang fasik sekalipun, dia menginginkan pertobatan. Sesungguhnya Allah tidak ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Dia jauh lebih ingin ada 10 orang benar di situ. Kalau dia menemukan 10 orang benar di situ, Sodom dan Gomora akan diampuni. Tapi tidak ada orang yang membangun tembok. Tidak peduli saudara-saudara kalau keluargamu masih jauh dari Tuhan, masih hidup di dalam pesta pora kejahatan dan dosa. Asal engkau terus membangun tembok di sekitar hidup mereka, belas kasihan Tuhan satu saat akan menjangkau mereka. Dan kita harus mengambil posisi itu, sebab kita adalah imam dan raja. Paham maksud saya? Kemudian saya menyebutkan menjadi imam dan raja. Menjadi imam mewakili manusia di hadapan Allah, dan menjadi raja yaitu mewakili Allah bagi manusia. Bisa mengerti? Di sini kita berfungsi sebagai raja. Saya masuk pada kebenaran tentang berfungsi sebagai raja bagi Allah. Berfungsi sebagai raja bagi Allah itu adalah untuk melaksanakan pemerintahannya di seluruh bumi.
Ini disebut doa syafaat yang rajani, doa syafaat yang berpemerintahan. Sebab seorang raja itu mengeluarkan perintah. Menjadi raja itu mewakili Allah bagi manusia, saudara, untuk melaksanakan pemerintahannya. Karena kita adalah imam dan raja. Inilah yang disebut doa syafaat yang rajani, doa syafaat yang berpemerintahan. Sebab seorang raja itu mengeluarkan perintah. Dan saya rindu kita mempraktekkan kebenaran ini dalam hidup kita. Karena kitalah imamat yang rajani. Tidak hanya sebagai imam, tapi juga sebagai raja. Dalam fungsi kita sebagai raja, saudara, ada 3 hal yang kita lepaskan. Satu namanya dekrit, satu namanya deklarasi, satu lagi yang namanya proklamasi. Ini hal-hal yang dikeluarkan oleh seorang raja. Dan inilah juga yang akan kita keluarkan atas keluarga, kota, dan bangsa ini. Yaitu dekrit, deklarasi, dan proklamasi. Spesifik bagi seorang raja adalah mengeluarkan 3 hal ini. Bagi penguasa, perkataan seorang raja itu diperhitungkan. Tidak ada yang sia-sia. Dia hanya perlu sepatah kata, pasukannya pergi, pasukannya datang, kerjakan ini, datang kemari, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata seorang raja. Seorang raja tidak perlu mengeluarkan banyak kata-kata dan bertele-tele. Sekali perintah jalan. Demikian juga pada saat kita memfungsikan hidup kita sebagai seorang raja bagi Allah, kita juga harus mengeluarkan sepatah kata yang berotoritas, yang berkuasa untuk sekitar kita. Katakan amin. Dan 3 hal itu adalah dekrit, deklarasi, dan proklamasi. Tulis definisi dekrit. Dekrit adalah suatu perintah atau maklumat atau keputusan resmi. Dekrit adalah suatu perintah, maklumat atau keputusan resmi. Suatu perintah yang sudah disahkan lebih dulu. Suatu perintah, maklumat atau keputusan resmi. Suatu perintah yang sudah disahkan lebih dulu. Ini merujuk kepada firman Allah yang tertulis, yang kita kutip di hari ini sebagai penggenapan nubuatan. Maka genaplah hari ini. Paham maksud saya? Ini adalah hal-hal yang sudah ditulis, yang sudah dicatat. Dan kita yakin ada pimpinan Roh Kudus untuk menyatakannya hari ini. Ini tidak lahir dari pikiran atau hati yang baik, tapi ini adalah sesuatu yang sudah disahkan di sorga dan ditulis dalam firman-Nya, karena dekrit itu sah. Ada hukumnya, ada tulisannya, itu dekrit. Karena dia bersifat sah, dia harus tertulis di firman-Nya, sudah ditetapkan di sorga. Paham maksud saya? Jadi ketika Elia berkata tidak akan ada hujan turun kalau tidak kukatakan itu dekrit. Ketika Allah berkata bahwa bangsa Israel akan diperbudak selama 70 tahun di Babel, itu dekrit. Yeremia mengeluarkan dekrit. Paham maksud saya? Dan kalau udah dilepaskan semua alam, semua yang tidak kelihatan di alam roh, baik itu para malaikat dan semua yang hidup di muka bumi, harus mengikutinya. Sebab bagi mereka yang tidak mengikutinya ada hukuman. Itu dekrit. Dan kemuliaan ini diberikan Yesus pada kita. Kemuliaan ini diberikan Yesus pada gerejanya. Itu sebabnya saya rindu supaya kita sedemikian peka dengan roh, dengan firman, untuk menuntunmu melepaskan dekrit. Pada saat dekrit dilepaskan, engkau sedang memagari sesuatu, mengikat sesuatu, melepaskan sesuatu, dan itu harus jadi. Kita tidak menunggu malaikat mengeluarkan dekrit, karena malaikat panggilannya tidak begitu.
Atau Yesus turun lagi dalam bentuk manusia untuk menyatakan itu? Tidak. Dekret itu diberikan kekuasaannya pada gerejanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ini kekuasaan bagi para raja. Saya nggak melihat ada iman di level raja nih di sini. Mari beri respon. Kalau gereja nggak ada di level ini, bangsa ini akan di take over roh-roh jahat, pemerintah dan penguasa-penguasa di dunia ini. Kita harus menggesernya, kita harus meruntuhkannya, dan mengestablish pemerintahan Allah di bangsa ini. Kita merindukan Indonesia yang baru, dan Indonesia yang baru harus melalui jalan ini. Apa itu? Engkau berfungsi sebagai imamat yang rajani, sebagai eklesia. Itu sebabnya jangan biarkan iblis, setan, atau yang lain-lain menguasai keluargamu, anak-anakmu, keuanganmu, kotamu. Engkau harus mengambil posisi sebagai imam dan raja. Pakai jubah keimaman. Lepaskan kuasa dan otoritas seorang raja. Lepaskan dekret. Itu sebabnya, ayo mari sedemikian peka dengan roh. Dan biarkan firman itu memenuhi hatimu. Sehingga pada saat engkau menyelam dalam sungai kehidupan, engkau tahu batu apa yang kau ambil untuk menghantam Goliat itu. Banyak batu di dasar sungai, tapi Daud tahu batu mana untuk menghantam Goliat itu. Engkau harus tahu batu mana untuk menghantam iblis dan musuhmu. Lepaskan dekret. Itu fungsi seorang raja, saudara. Yang kedua, deklarasi. Apa itu deklarasi? Deklarasi adalah suatu pengumuman atau pernyataan resmi. Deklarasi adalah suatu pengumuman atau suatu pernyataan resmi. Lebih rendah dari dekret. Karena deklarasi ini adalah kesepakatan kita untuk menentukan bagaimana kita ingin membawa kota kita, keluarga kita menurut kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika kita rapat, kita mengeluarkan deklarasi. Ketika kita berkumpul, kita mengeluarkan deklarasi. Ketika kita berkumpul seperti ini, saya di depan, kita mengeluarkan deklarasi. Kami mendeklarasikan keselamatan bagi Medan. Kami mendeklarasikan pengampunan bagi Medan. Kami mendeklarasikan demi nama Yesus, pemerintahan roh-roh jahat di udara ini runtuh atas Medan. Itu namanya deklarasi. Sebab kita semua menerima firman dan kita tahu kehendak Tuhan untuk kota kita. Dan karena kita tahu, kita melepaskan deklarasi. Haleluya. Kita nggak perlu mengutip-ngutip ayat untuk melihat kehendak ini kehendak Tuhan atau tidak. Kita tahu itu kehendak Tuhan, maka kita lepaskan deklarasi. Oh, haleluya. Yang ketiga adalah proklamasi. Proklamasi adalah deklarasi yang lebih resmi. Proklamasi adalah deklarasi yang lebih resmi. Ini dapat kita lihat di Lukas pasal 4. Mari kita lihat, ini jenis proklamasi. Lukas pasal 4 ayat yang ke 17. Ini jenis proklamasi. Kalau kau melihat ada firman seperti ini dan Roh Kudus memimpinmu untuk menyatakannya, tipe-tipe yang mau kita baca ini, itu jenis proklamasi. Dia lebih resmi dari deklarasi. Lebih resmi artinya dicatat dalam firman. Paham maksud saya? Mari kita lihat dulu di ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalian tahu apa ini? Yesaya 61. Diulang Yesus di zamannya. Lanjut ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk.
dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, itu proklamasi. Itu proklamasi. Resmi, dicatat di firman, harinya tiba dan kita lepaskan proklamasi. Pada hari ini kami mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Dan piagam dan tanda tangan itu ditandatangani oleh pendiri bangsa ini yang mewakili seluruh bangsa ini, sehingga PBB pun mengakuinya. Proklamasi. Jadi waktu kita mendeklarasikan proklamasi, semua yang ada di kota ini, kalau kau melepaskannya, harus tunduk. Bisa paham? Katakan dekrit, deklarasi, proklamasi adalah atribut dari seorang raja. Apakah engkau raja? Lepaskan dekrit, lepaskan deklarasi, lepaskan proklamasi. Untuk kita bisa menjalankan fungsi ini, engkau harus betul-betul menerima firman dengan baik, mengenal firman dengan baik, mengetahui kehendak Allah dengan baik, supaya kita bisa selaras dengan Allah sendiri. Karena ini ada fungsi seorang raja. Mengapa harus selaras dengan firman? Karena raja di sini mewakili Allah, mewakili kehendaknya. Kalau kita hendak mewakili Allah, mewakili kehendaknya, kita harus paham betul firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya kehendaknya, di dalam firman-Nya karakternya, dan semua jalan-jalannya ada dalam firman-Nya. Haleluya. Lepaskan fungsi yang rajani dalam kehidupanmu. Umat Tuhan, dengarkan Papa. Kalau kita betul-betul menjalankan fungsi keimaman dengan baik dan fungsi raja dengan baik, saya yakin Indonesia yang baru akan benar menjadi nyata. Keluargamu dan kotamu, karena ini sangat powerful, kuasanya benar-benar dahsyat. Kalau kita fungsikan, jadilah imamat yang rajani. Bisa mengerti? Angkat tangan kananmu, saya ingin memberkatimu. Demi nama Yesus, ya Allah, ya Tuhan, ya Raja kami, taruh roh ini dalam hidup kami, taruh iman ini dalam hidup kami, taruh kemampuan dan kekuatan ini dalam hidup kami, supaya kami memakai jubah keimaman, memakai jubah raja, memfungsikannya dalam hidup kami, dalam otoritas yang kau berikan di daerah tanggung jawab kami. Demi nama Yesus, ya Allah, ya Tuhan, aku berdoa biar ini hidup dalam setiap kami di gereja ini. Demi nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk. Apa yang ingin saya lanjutkan setelah ini adalah, saudara, mari kita lihat prinsip utama dalam doa. Prinsip-prinsip utama dalam doa. Saya menyampaikan kepada kalian di awal tahun ini apa perintah Tuhan bagi kita, supaya kita tidak berhenti berkata-kata, berdoa dan bernubuat. Dengan cara demikian, apa yang menjadi nubuatan atau perkataan profetik Tuhan bagi kita 2023 akan tergenapi. Itu sebabnya mari, ketika apa yang Papa sampaikan oleh kehendak Tuhan di sini bagimu, hidupi. Hidupi lagi tiap-tiap hari. Maka hal-hal itu akan menjadi nyata. Real sekali, saudara, real sekali. Amin. Nah, mari kita lihat dulu prinsip utama dalam doa. Lukas 18. Dan kita nanti akan mengetahui mengapa mereka menjadi lemah dan roboh. Kita akan tahu di mana itu terjadi. Yuk kita lihat dulu Lukas 18 ayat 1. Prinsip utama tentang berdoa. Saya tidak membahas banyak hal karena saya menyimpulkan 3 hal ini saja yang utama bagi kita. Lukas 18 ayat 1. Siap? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa
Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Siapa yang menyampaikan ini? Yesus. Mengapa Yesus sampaikan seperti itu? Ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Itulah Allahmu. Dia jauh dan tak dapat dibandingkan dengan hakim itu. Hakim itu saja harus takluk oleh ketekunan janda itu. Bagaimana dengan Bapamu yang baik, yang tak dapat dibandingkan dengan siapapun? Alkitab berkata, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau kita lihat di dalam perikop ini ada dua prinsip utama, yaitu tentang ketekunan dan iman. Di ayat ini kita mendapati dua prinsip dalam hal berdoa yang harus kita pegang, yaitu ketekunan dan iman. Di ayat yang pertama, di situ disebut harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lihat, janda itu terus menerus datang. Lalu kemudian di ayat yang ke-8 disebut, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena iman dalam diri seseorang menentukan ketekunannya. Iman dan ketekunan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita beriman kepada Allah, kita pasti berdoa. Dan kalau kita beriman kepada Allah, bukan hanya berdoa, tapi bertekun berdoa. Ingat, prinsip doa itu bertekun, saudara. Banyak kita mungkin belum menerima jawaban Allah karena mungkin kita tidak bertekun. Lalu kita berkata, aku perlu hanya 1-2 hari berdoa karena aku beriman. Tidak. Justru bertekun berkaitan dengan imanmu. Jadi kita disuruh bertekun. Ingat orang yang orang yang mengitari Pondok Daud, mereka tiap hari, saudara. Berapa lama? Bertahun-tahun. Selama pemerintahan Daud. 24 jam mengitari tabut itu, bernyanyi, memuji, bersyafaat tiap hari, siang malam. Ini adalah mentalitas seorang pendoa syafaat yang rajani, yaitu bertekun karena dia beriman. Perlu kita koreksi diri kita, apakah kita bertekun? Apakah kita tiap hari atau siang malam? Enggak boleh begini. Pada saat kita berdoa lama, tapi besok tidak. Besoknya lagi tidak. Lalu tiba-tiba kita berdoa lagi. Tidak, ini bukan disebut bertekun. Bertekun itu berdisiplin. Siang malam, fokus pada tujuan. Tekadnya kuat. Janda ini tekadnya kuat. Aku tidak akan berhenti sampai hakku dibela. Ini tekad yang kuat. Para pendoa harus seperti itu. Tadi Mam sebut kehidupan. Seorang yang membangun tembok. Kehidupan apa? Banyak kehidupan yang bisa kita tahu. Salah satu, ketekunanmu. Allah mau orang-orang yang membangun tembok itu siang malam. Tiap-tiap hari. Indonesia yang baru, Tuhan. Orang tuaku yang baru. Anak-anakku yang baru. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Terus menerus. Hidup ini punya tujuan. Kalau kita tidak fokus pada tujuan, gak ada arti hidup.
Jadi waktu kita berdoa, pastikan engkau sedang mengeksekusi tujuanmu supaya kau bersemangat. Hidup tanpa tujuan itu sia-sia. Tidak ada makna, tidak ada arti. Sekalipun kau memiliki harta yang banyak, kalau harta itu tidak engkau tahu mau kemana, karena itu tidak kau bawa ke sorga. Tapi kalau kau tahu harta yang Tuhan percayakan itu mau kemana, kau akan bersemangat dengan hidup ini. Karena hidup ini tujuan. Orang yang tidak memiliki tujuan berhenti seperti Tera. Nah, orang yang bertujuan punya tekad yang kuat. Aku tidak berhenti berdoa sampai Indonesia dipulihkan. Aku tidak berhenti berdoa sampai orang tuaku diselamatkan. Seberapa kuat tekadmu? Itulah rajani, imamat yang rajani. Kalau kita berhenti berdoa, kita tidak hidup dalam iman. Kita hidup dalam keinginan daging kita. Maunya instan, maunya cepat. Keinginan daging itu begitu. Mau cepat, mau instan. Tidak sabar. Sabar, penguasaan diri dan ketekunan itu bagian dari iman. Orang benar hidup dalam iman tidak sabar. Orang benar hidup dalam iman mudah panik. Orang benar hidup dalam iman khawatir dan takut, tidak punya disiplin. Itu bukan orang benar, saudara. Yang hidup dalam iman. Ketekunan penting. Siang malam terus dengan tekad yang kuat, tujuan yang pasti. Aku hidup untuk ini. Sama seperti Paulus, sejak aku melihat penglihatan itu, sekalipun aku tidak pernah tidak taat. Kau harus punya tekad seperti itu. Karena untuk itulah engkau hidup. Kau harus punya tekad yang kuat. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu," ini Yesus, "sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlakukannya." Garis bawahi, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Itulah janda tadi. Tekadnya kuat. Tekadnya kuat. Dia tidak malu. Dia terus mengetuk pintu rumah sahabatnya. Itulah yang disebutkan Yesus di ayat yang ke-9. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Ini berbicara ketekunan. Ketekunan, tidak tahu malu, punya tekad yang kuat. Seperti janda tadi. Ini adalah prinsip dalam doa. Seberapa kuat kau dengan tujuanmu, dengan tekadmu, dengan kehendak Allah dalam dirimu, buktikan dengan doa-doamu. Haleluya.
Dan ayat itu berkata, sahabatnya ini akan membukakan pintu. Sekalipun itu tengah malam. Dan memang Bapak selalu mendengar doa di tengah malam. Bapak selalu mendengar doa di tengah malam. Saya nggak peduli ya bagaimana kau menafsirkan tengah malam. Tapi coba saja deh praktekkan letter late tengah malam doa. Kau akan melihat itu beda. Seperti kau doa siang hari. Nah, kau merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kalau kau berdoa seperti itu. Jangan berdebat dan jangan berteologia dengan saya. Bukankah berdoa bisa siang? Saya bilang bisa. Tapi saya mau berkata, coba praktekkan doa tengah malam. Kau akan melihat perbedaannya. Lebih baik kau dengan pengalaman saja deh. Daripada berdebat teologi. Jadi di sini disebut kita harus punya sikap yang kuat, bertekun, beriman seperti ini. Maka apa yang terjadi? Pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Engkau akan diberi yang terbaik. Yang terbaik milik Bapa adalah Roh Kudus. Kalau kau bertekun, yang diberikannya yang terbaik bagimu. Dan itu yang kita lihat di orang-orang pada zaman Daud yang mengelilingi Tabuk siang malam. 1 Tawarikh pasal 16. Dan ini juga yang Tuhan harapkan bagi kita untuk siang malam berdoa mengingatkan Tuhan. Yesaya 62. Tolong dibantu di depan ya, karena saya akan cepat untuk melatihmu cepat. Karena kita hidup di zaman yang cepat. Kau harus jelas dengan pengertian, jelas dengan hati. Tahu kalian, apa yang membuat kita lambat mengerti? Banyak pengotor. Kalau kau semakin bersih, semakin murni, kau akan semakin jelas. Orang yang jelas akan berjalan di jalan tol. Rahasia untuk cepat mengerti, di kata-kata yang cepat seperti saya, kau harus murni dan bersih. Kalau banyak kontaminasi, waktu kau mendengar saya, kau pikir yang lain, itu membuatmu lambat. Orang yang murni dan bersih lebih jelas. Dan saya akan melatihmu di sini. Haleluya. Tolong dibantu. Yesaya 62. Yesaya 62. Indah sekali. Mari kita lihat. Dan inilah yang harus kita praktekkan sebagai imam dan raja. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Aku ini manusia. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Lihat itu. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Selalu bicara keselamatan. Selalu berbicara keselamatan. Kebangunan rohani. Dan tuayan. Kalau kita rindu ada tuayan di keluarga kita, di kota kita ini, fungsi ini harus kita lepaskan. Doa syafaat yang rajani, siang malam bertekun. Maka bangsa-bangsa yang kedua akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bisa mengerti? Yang siang malam mengingatkan Tuhan di atas tembok-tembokmu. Ayat Yesaya 62 kalau saya tidak salah, itu di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 2 ya. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Siapa hai kamu ini? Kita imamat yang rajani. Kita harus mengingatkan Tuhan untuk Medan, untuk keluargamu. Ayolah. Saya mengundang kita semua di sini yang memiliki panggilan yang istimewa dari Allah. Karena panggilan ini tidak diberikan kepada sembarangan orang, tapi kepada umatnya.
yang disebut imamat yang raja. Apa yang terjadi kalau kita tidak membangun tembok, mendirikan tembok? Tangan Tuhan yang sebelah kiri, karena pasti ada sebelah kanan, yaitu penghukumannya, akan turun. Tapi kalau kita membangun tembok, tangan yang di sebelah kanan, yaitu yang penuh belas kasihan, akan menjangkau kota kita. Tanpa doa tidak ada kebangunan rohani, tidak ada tuayan. Demi nama Yesus, jadilah pendoa syafaat yang rajani. Demi nama Yesus. Jadi kita melihat di sini bertekun siang malam, lalu kemudian iman. Mari kita lihat Galatia 6. Galatia 6 Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu berdoa. Ya, berbuat baik, berdoa, berbuat baik. Janganlah kita jemu berbuat baik, berdoa. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena berkata-kata itu berdoa. Berkata-kata itu menabur dan menuai. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buah itu tuayan. Berarti ada yang menabur, ada yang menuai. Karena berkata-kata itu berdoa, maka berdoa juga memakai prinsip ini, menabur dan menuai. Apa yang perlu dalam menabur dan menuai? Ketekunan. Seorang petani akan tekun, bangun pagi pergi ke ladang, besok bangun pagi pergi ke ladang, bertekun. Pengharapannya adalah pada tuayan. Mengapa? Tuayannya pasti. Setiap hari dia pergi ke ladang, dia lihat benihnya mulai bertunas, bertumbuh. Dia mulai mengharapkan pengharapan yang pasti. Dia bertekun lagi besoknya. Dan akhirnya dia menuai. Berdoa memakai prinsip ketekunan, sebab menabur dan menuai ada di dalamnya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan, jika kita tidak menjadi lemah, itu sebabnya ada yang roboh. Roboh karena lemah. Jadi tembok itu roboh karena mereka tidak setia dan bertekun. Kita juga bisa menjadi tembok yang roboh kalau kita tidak bertekun. Karena kita lemah. Ingat bahwa tembok yang roboh dan bolong adalah tidak bertekun. Karena kalau kita lemah, dia roboh. Makanya saya sebutkan pondok Daud itu tidak dirobohkan. Tapi roboh. Karena tembok Daud itu orang-orang. Bukan batu-batu. Seperti bait suci Salomo. Bait suci Salomo itu batu-batu, kayu, kain adalah bentuk-bentuk fisik. Makanya dirobohkan. Tapi kalau manusia, dia roboh karena lemah. Lemah di sini karena dia berhenti dan tidak tekun. Engkau tembok yang roboh atau tembok yang bolong kalau tidak bertekun, anak-anakku. Prinsip yang berikut apa? Mari kita lihat Ibrani pasal 4. Tadi kita sudah mendapatkan dua prinsip utama dalam doa, yaitu bertekun dan iman. Paham maksud saya? Karena kalau kita bertekun, itu tandanya kita lemah, roboh. Coba satu lagi dulu tentang iman sebelum prinsip yang ketiga. Tiba-tiba ayat ini muncul di hati saya. Yakobus, mari kita lihat. Yakobus tentang iman. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Yakobus 1.
Yakobus 1 ayat yang kelima. Sudah? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, memintakannya, berdoa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Tadi dalam ketekunan, ini dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab sama-sama orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lihat di situ. Dua hati itu dasar orang bimbang. Dua hati, dua sumber, dua tuan. Dua hati, dua sumber, dua Tuhan. Mengapa banyak orang bimbang, ragu tentang banyak hal? Banyak yang dia dengar sebagai sumber. Kalau cuma satu sumber yang dia dengar yang membangun hidupnya, dia akan memiliki satu firman, satu kebenaran, satu Bapa, satu Tuhan, satu iman. Harus mengerti itu, saudara. Kenapa aku bimbang ya Papa? Aku berdoa banyak, rajin gereja. Berapa orang yang kau dengar? Ayat itu berkata di ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang, itu bimbang, ragu, diombang-ambingkan. Banyak yang kau dengar sebagai sumber. Ketika banyak sumber yang kita dengar, banyak keyakinan. Banyak keyakinan itu bukan keyakinan. Itu kebingungan. Banyak keyakinan bukan iman. Kita tidak memiliki tekad yang kuat kalau banyak yang kita dengar sebagai sumber dalam hidup ini. Omong kosong. Mengapa kau sebut Papa omong kosong? Lihat aja hidup kita. Kalau banyak yang kita dengar, tidak membuatmu semakin kuat, tapi semakin banyak pertimbangan. Orang yang semakin banyak pertimbangan, pikirannya menguasai jalan-jalan hidupnya, bukan hatinya. Iman di hati, bukan di pikiran. Sejak semula manusia itu sebelum jatuh dalam dosa, dia bekerja oleh kata-katanya. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia mulai bekerja dengan pikirannya. Baca di firman Tuhan, di kitab Injil kehidupan Yesus, di mana Yesus pernah bekerja setelah berpikir? Tidak ada. Dia berkata-kata langsung. Karena dia seperti anak manusia sebelum jatuh dalam dosa. Perkataannya berkuasa, perkataannya bekerja, dia berkata singa-singa hidup. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia memakan buah pohon pengetahuan, pikiran. Maka dia cenderung untuk berpikir, menimbang baru bekerja. Itu bukan iman. Makanya di Roma pasal 10 dikatakan, jika engkau mengaku di mulut dan percaya di hati, hanya cukup di hati dan di mulut, engkau akan diselamatkan tanpa berpikir. Tapi kalau banyak sekali yang kau dengar sebagai sumber, itu akan mengaktifkan pertimbanganmu, pikiranmu. Dan engkau akan semakin manusiawi, semakin doktrinal. Makanya semakin tua kita, musuh kita pengetahuan kita, pengalaman kita. Coba lihat anak-anak naik pesawat terbang, mau nuki, mau nuki naik, dia bisa tertawa. Tapi coba yang tua-tua, apakah ini ajalku? Apakah ini ajalku? Ya Tuhan, malu sama anak-anak yang di samping. Karena kita semakin dikuasai pertimbangan dan pikiran. Musuh kita semakin besar di dalam diri kita sendiri. Karena kau yang bangun musuhmu itu. Itu bukan musuh yang Tuhan bangun, kita yang bangun. Kenapa tidak ada iman seperti itu? Pikiranmu menuntunmu manusiawi. Tapi orang yang beriman
akan seperti ini. Aku tahu kehendak Yesus. Banyak orang membatasiku untuk meraih kesembuhan dari Yesus. Aku naik ke atas, aku bongkar atap itu. Coba kalau orang punya pertimbangan, sudahlah. Yesus nggak kenal kita. Sudah penuh tempat, banyak lagi orang di luar, sudah pulang aja kita. Nanti baru kita datang lagi. Yesus, kita sudah kehilangan waktu. Paham maksud saya? Kalau firman kita taruh di pikiran kita, dia hilang kuasanya. Kalau kita taruh firman di hatimu, kelihatan kuasanya. Sejak semula manusia itu bekerja melalui kata-katanya. Tapi setelah dia jatuh, dia bekerja dengan pikirannya. Dan kebanyakan manusia sekarang, termasuk anak Tuhan, selalu bekerja dengan pikirannya. Papa, apakah kami harus kehilangan pikiran? Tidak. Tapi pikiranmu harus setuju dengan rohmu, dengan hatimu. Karena kalau tidak, dia mendua hati. Di mana ada kata dua, tidak ada iman yang teguh. Karena dua itu artinya tidak satu. Karena iman itu harus satu. Berhati-hati dengan kebohongan. Paham maksud saya? Mari saya kasih kalian sedikit tentang iman. Tiba-tiba ayat ini muncul lagi. Saya nggak tahu berapa banyak ayat muncul. Nggak maju-maju kita. Tapi saya siap untuk berapa lama kalau kau antusias. Markus pasal 11. Ini juga ayat yang populer kita dengar, tapi saya ingin membagikan wahyu di sini yang menurut saya baru pertama kali saya bagikan. Sama mam juga belum saya bagikan, sorry saya. Tiba-tiba ayat ini keluar. Karena tidak ada iman seperti imannya Allah kalau kita mendua hati. Mendua hati, tidak ada harmoni antara pikiranmu dan rohmu. Pikiran, roh, dan firman. Tidak harmoni, tidak selaras. Kita tidak memiliki imannya Allah. Imannya Allah itu lurus, satu. Apa yang dia ucapkan, selesai. Tanpa berpikir. Mari kita lihat, apakah kau berpikir kalau mendengarkan ini. Mari coba kita lihat. Kau berpikir atau enggak? Markus 11 ayat 22. Maka muncullah roh agamawi. Lihat ya. Yesus, bisa sampai Markus 11 22? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tidak mendua hati. Itu tadi di Yakobus. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ketika dia berkata beranjaklah gunung itu. Itulah imannya Allah. Bagaimana kau praktekkan itu sekarang? Pikiran kita bisa main, apalagi yang tua-tua ini. Bagaimana gunung beranjak? Apa yang kau dengar selama ini? Bagaimana matahari berhenti? Bagaimana laut dibelah? Paham maksud saya? Bagaimana roti digandakan? Sisa 12 bakul. Bagaimana Lazarus yang berulat bangkit? Bagaimana singa dibentuk dari tanah hidup? Jawab saya. Terlalu banyak kita dengar, jadi kita tidak percaya. Kita mulai berkata itu gunung masalah, terserahlah. Gunung masalah pun kalau terangkat ya puji Tuhan lah. Ini pun tetap tidak terangkat. Gunung-gunung masalah, iya terangkat enggak? Katakan iman Allah tidak mendua hati. Jadi kalau kita mau memiliki iman Allah, miliki satu sumber. Jangan dua hati, dua sumber, dua Tuhan.
Kau nggak akan bisa memiliki imannya Allah. Harus berhati-hati. Paham maksud saya? Mari lanjut. Apa yang mau saya bagikan itu sebagai wahyu. Mari lihat di sini. Kita bicara iman tadi, oke? Ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa kata kunci di sini? Percayalah kalau kamu sudah menerimanya. Oke, tahu nggak tandanya doamu itu dijawab? Engkau sudah menerimanya. Kalau belum, ya belum kita terima. Saya ambil contoh begini. Ini handphone siapa? Direkam? Enggak sih. Pak Mare, saya ilustrasikan, dia berdoa sungguh-sungguh merindukan handphone. Dia begitu terbeban untuk handphone. Lalu dia berdoa untuk handphone. Oke? Seandainya saya kasih handphonenya, selesai dia berdoa, bagaimana perasaan Pak Mare? Nah, itu artinya sudah menerima. Jadi waktu kita berdoa, bagaimana perasaan hatimu itu menentukan bagaimana kau menerima. Contoh, kalau kita selesai berdoa, wajahnya masih ragu, itu belum. Makanya kalian pun akan tahu itu dijawab atau tidak. Bagaimana kau selesai berdoa? Wajahnya masih masam, masih ragu, itu belum kau terima. Tapi kalau wajahmu senyum karena kau udah melihatnya, engkau akan menerimanya. Siapa yang seperti ini? Kalian lihat. Contohnya di Alkitab. Hana. Dia mandul. Istrinya, apa namanya itu? Istri Elkana yang lain, Penina. Punya anak, dia tidak. Selama ini tiap-tiap tahun dia berdoa untuk anak, tidak ada. Wajahnya masam. Sampai Elkana berkata, kenapa wajahmu begitu? Bukankah aku lebih dari sekian laki-laki? Tapi kali ini dia berbeda. Dia datang ke kemah di Silo, tempat Imam Eli. Dia berdoa. Dan setelah selesai berdoa, wajahnya senyum dan dia makan. Makanya tahun depan dia punya anak. Kau selesai berdoa, wajahmu gimana? Aku kurang yakin. Berdoa lagi lah. Sampai engkau gembira. Sampai engkau yakin. Itu tandanya engkau sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu. Baca kitab 1 Samuel pasal 1 tentang Hana. Sebelum hari itu dia berdoa dengan sedih. Karena Penina selalu menyakitinya. Dia mandul. Tapi kali itu dia berdoa berbeda. Dia berdoa berbeda. Dan setelah dia selesai berdoa, kata Alkitab, dia mau makan dengan wajah yang berseri. Tahun depan dia punya anak. Karena ayat ini berkata, percayalah engkau sudah menerimanya. Bagaimana? Wajahmu berseri. Alright lah. Katakan, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Iman Allah tidak bimbang. Harmoni. Hati, pikiran, firman satu. Jika aku berkata pada gunung itu, pada badai, pada penyakit, pada situasi, masalah, beranjaklah, dia akan beranjak. Papa, bagaimana aku bisa memiliki imannya Allah? Jangan hatimu mendengar dua sumber. Itu rahasia. Jangan hatimu mendengar dua sumber. Kau akan mendapat dua hati. Kita beri hati kita kepada dunia ini. Kita dengar teori orang sukses, teori orang kaya, teori orang berhasil, teori umur panjang.
dan hati kecil kita, amin, amin. Kita datang ke gereja, kita dengar lagi firman tentang kekayaan, kelimpahan, tujuan hidup. Hati kita yang di sebelah kiri berkata, amin, amin. Hati yang mana kau hidupi? Karena dunia dan firman itu bertolak belakang. Lalu kita tidak menemukan jawaban dari doa-doa kita. Kita pergi lagi ke seminar A, ke seminar C, ke seminar E. Lalu kita bukan hanya 2 hati, udah 5 hati itu. Bagaimana kau hidup dengan 5 hati? Tidak ada seorang pun yang mengabdi pada 2 tua. Ingat saudara itu. Itu rahasia kau memiliki imannya Allah. Kemana hatimu kau letakkan? Kepada firman saja, maka imanmu akan imannya Allah. Mari kita lihat prinsip yang ketiga. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4, kita akan melihat prinsip utama dalam doa. Ibrani pasal 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab, lihat itu, imam besar yang kita punya. Kita juga imam loh. Bisa mengerti? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini namanya empati. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar itu memiliki empati, kepedulian tentang manusia. Karena dia tahu apa yang dialami manusia. Ini salah satu rahasia pendoa syafaat. Dia bisa empati pada orang. Karena dia mengerti orang itu. Sebab dia pernah menjadi manusia. Saat kau bergumul dengan dosamu, bergumul dengan masalahmu, Yesus tahu. Dia tahu kelemahan kita. Itu sebabnya dia tidak menghakimimu. Dia empati padamu. Jangan menggambarkan Yesus itu sebagai pribadi yang menghakimi. Tidak. Yesus itu pribadi yang mengampuni, menerima, dan empati. Saya khawatir kalau kita memandang Yesus sebagai seseorang yang menghakimi, kita akan cenderung menjadi seorang yang menghakimi. Kok nggak akan efektif menjadi imam dengan roh penghakiman. Itu sebabnya dia disebut imam besar, karena dia mengalami yang kita alami. Dia memiliki empati, saudara. Dia mengidentifikasikan dirinya kepada manusia itu. Makanya kita nggak bisa menangisi keluarga kita kalau kita tidak mengerti, memahami apa yang mereka alami. Tidak akan bisa sampai kita ke dimensi itu. Ibrani 9. Kalau kita nggak peduli, kita akan berhenti berdoa. Kalau kita tidak mampu merasakan yang mereka rasakan, kita tidak akan mampu berbelas kasihan. Hati-hati, saudara. Saya tidak bilang bahwa kita selalu menangis. Tapi dengarkan, Yesus pun menangis. Melihat Lazarus dia menangis. Ketika dia pergi ke Yerusalem, di hari-hari terakhirnya dia menangis. Yerusalem, Yerusalem, seandainya engkau tahu siapa yang datang padamu. Berulang-ulang aku ingin mengumpulkan anak-anakmu. Tapi akan tiba saatnya sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Yesus akan datang.
Dia menangisi, saudara. Oh, menangis cengeng. Ya tergantung engkau menangis karena masalah, cengeng itu sama saya. Menangis karena belum kaya, belum berhasil, belum punya ABC, cengeng sama saya. Tapi kalau kau menangis karena engkau dilanda hati Tuhan, engkau imamat yang rajani. Jadi kalau kita tidak bisa mengidentifikasi diri kita sama orang tua kita yang pemabuk, apa yang muncul di hatimu ketika kau melihat orang tuamu pemabuk? Kau marah? Kau gak akan bisa jadi tembok. Tapi kalau kau bisa merasakan kepedihan hatinya, bahwa itu bukanlah atas kehendaknya, tapi sebuah pelampiasan dan ikatan belenggu dari roh-roh jahat, kau akan empati itu. Tapi kalau kita mulai menghakimi, kau akan gagal. Karena Yesus imam besar, ternyata dia tahu yang kita alami. Itu sebabnya kalau kau mengaku dosa, kelemahan, kegagalan, jangan tertuduh. Yesus tahu apa yang kau alami itu. Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Ngapain? Guna kepentingan kita. Jadi dia sebagai imam di hadapan Allah untuk kepentinganmu. Dan dia bersyafaat sampai sekarang. Itu sebabnya ketika engkau mengambil posisimu di bumi dan dia di sorga, itu akan matching. Dia imam besar di sorga, engkau imam di bumi. Ketika apa yang disuarakan Yesus kepada Bapa, yang kau suarakan di bumi kepada Bapa, itu namanya keselarasan. Yesus tidak berdoa di hadapan hadirat Bapa untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan kita, karena dia tahu kelemahanmu, dosa dan kejahatan manusia dia tahu, kejatuhanmu pun dia tahu. Jangan terkejut kalau kau jatuh seolah-olah sorry Tuhan aku jatuh. Nah, sebelum kau jatuh pun dia tahu. Jangan merasa heboh, Tuhan aku mungkin gak diterima. Sebelum kau jatuh dia sudah tahu. Paham maksud saya? Dan dia berdoa untuk kepentinganmu. Dia berdoa untuk keluargamu. Dia berdoa untuk umat manusia. Tapi itu di sorga, engkau harus di bumi mengambil posisi itu, karena engkau gerejanya. Lihat saya, kepala ada di sorga, tubuhnya ada di bumi. Ketika kepala bersyafaat dan tubuhnya di bumi bersyafaat, kita menjadi menyatu dengan kehendak Allah di sorga dan di bumi. Doa syafaat yang rajani seperti itu akan menjangkau bangsa-bangsa. Ingat dan dengarkan nubuatan saya ini. Asal engkau tidak lemah, doamu akan pasti dijawab. Karena dia Bapa yang baik. Asal engkau tidak lemah. Bayangkan berapa lama Yesus menghadap hadirat Allah seperti ini untuk kepentingan kita di ruangan ini. Selama hampir 2000 tahun, kelendermu, dia tetap bersyafaat. Karena dia imam besar. Kau imam di bumi. Itu sebabnya dia berkata, engkau pun harus siang malam tulis dengan tinta emas, aku harus bersyafaat untuk kota dan bangsaku, sebab tuaian yang besar dan keselamatan akan melandanya. Yang tulis di bawah, roh empati adalah roh belas kasihan. Roh empati adalah roh belas kasihan. Jadi belas kasihan adalah yang ketiga. Roh empati adalah roh belas kasihan. Tulis lagi,
kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam, dan penghakiman yang timbul dari roh yang tidak mau mengampuni akan membunuh roh belas kasihan di dalam diri kita. Saya ulangi. Kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam, dan penghakiman yang timbul dari roh yang tidak mau mengampuni akan membunuh roh belas kasihan di dalam diri kita. Pengampunan akan membuat hatimu tetap terjagai dalam roh belas kasihan. Dari mana matinya roh ini? Dari ketidakmauan mengampuni. Hati-hati dengan hal-hal yang kecil setiap hari tanpa kita sadari membentuk hatimu keras. Itu sebabnya kita harus setiap hari berdoa Bapa kami supaya setiap hari kita menyelesaikan pengampunan. Karena di situ disebut, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, untuk menjaga hatimu tetap memiliki roh belas kasihan. Kadang kita careless, ceroboh, kita berpikir itu biasa. Kepada anak-anak kita kesal, pada suami kita kesal, pada istri kita kesal, pada sekeliling kita kesal. Nggak kita sadari bahwa itu tiap-tiap hari menumpuk. Tanpa kita sadari racun ini mulai mengeraskan hatimu. Maka yang mulai bangkit roh penghakiman. Apa itu roh penghakiman? Roh agamawi. Lihat orang Farisi dan ahli Taurat itu selalu menilai, selalu menghakimi. Lihat gaya doanya itu, Tuhan, aku bersyukur kepadamu tidak seperti pemungut cukai. Coba lihat, sombong sekali. Maka Yesus berkata langsung tanpa tedeng aling-aling, hei engkau orang munafik. Masa doanya begitu? Aku bersyukur ya Allah, aku tidak seperti pemungut cukai. Jesus Christ. Coba bayangkan, mana yang diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat? Menyembuhkan orang, menyelamatkan hewan kita yang jatuh ke lubang. Mereka tidak bisa membedakannya. Makanya Yesus berkata, yang kukehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Engkau boleh taat dengan hukum Tauratmu tapi kehilangan belas kasihan. Itu kesombongan. Hati-hati dengan perangkap iblis ini. Dia menyerang inti hidup kita, hati kita. Makanya tiap-tiap hari kita berdoa, doa Bapa kami, untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Itu penting untuk kita pahami. Jadi mari kita lanjutkan. Saya tadi sudah menyebutkan bagaimana Yesus menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita lebih lama dari hidup kita 2000 tahun lalu. 2000 tahun sudah dia melakukan ini. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Jadi saya sebutkan tadi, roh empati adalah roh belas kasihan. Kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam, dan penghakiman yang timbul dari roh yang tidak mengampuni akan membunuh roh belas kasihan di dalam diri kita. Tulis di bawah, belas kasihan nomor 1, membuka pintu kuasa dan mujizat. Membuka pintu kuasa dan mujizat. Belas kasihan nomor 1 membuka pintu kuasa dan mujizat. Setiap kali Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, begitu mujizat pun terjadi. Ingat, di saat belas kasihanmu mulai muncul, ingat saudara, kuasa dan mujizat sedang mulai terekspresi itu
di dalam dirimu dan melalui dirimu. Ingat itu. Apa? Pada saat belas kasihan meluap dalam dirimu, itu sebuah tanda dari Roh kalau kuasa dan mujizat mulai bekerja dalam dirimu. Maka terkadang ketika saya berdoa untukmu, ada nama-nama tertentu di ingatan saya, muncul belas kasihan saya bisa berdoa di situ lebih lama. Karena saya tahu Roh sedang mengarahkan doa saya di situ. Jadi belas kasihan itu tanda dari Roh bahwa kuasa dan mujizat itu sedang mulai bekerja dalam dirimu. Siapa yang kita lihat ini? Yesus. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, mujizat berikutnya. Nomor 2, membuka pintu kreativitas. Belas kasihan nomor 2, membuka pintu kreativitas. Kalau kita memiliki belas kasihan yang luar biasa terhadap orang-orang tertentu, lihat bagaimana kita menjawabnya. Kita nggak kehilangan ide. Kalau kita mau tahu, tanya saja ibu-ibu yang punya anak-anak. Di saat anak-anaknya membutuhkan sesuatu. Orang-orang tua tahu itu, bagaimana mereka melakukan banyak hal asal anak-anaknya sekolah. Bagaimana mereka punya ide-ide yang kreatif. Mengapa ini muncul? Kasihnya pada anak-anaknya. Banyak hal mereka bisa lakukan. Belas kasihan membuka pintu itu. Paham maksud saya? Lihat orang-orang yang merindukan saudaranya disembuhkan. Yang saya baru sebut tadi, yang membuka atap di lot, membuka apa itu? Atap. Ini kan orang yang kreatif. Bisa mengerti? Selalu memikirkan jalan ketika kebutuhan dan masalah dari orang-orang yang mereka kasihi menggerakkan belas kasihannya. Tanya orang tua di ruangan ini. Itu contoh yang sangat sederhana untuk apa yang mereka bisa lakukan demi orang-orang yang mereka kasih. Semakin kuat kasihnya, semakin kreatif mereka. Ingat itu, saudara. Yang ketiga, membuka pintu kemurahan. Membuka pintu kemurahan. Makanya belas kasihan akan membuatmu memberi. Memberi. Yang keempat, membawa roh pengorbanan. Kita sudah mengertilah ini, nggak perlu Papa jelaskan. Yang kelima, memberi kekuatan yang besar untuk melakukan sesuatu. Dicatat nggak di depan ini? Oh harus tadi Papa sebut dia dicatat semua poin-poinnya. Nanti tinggal difoto kan? Oke, nggak apa-apa. Nanti ke depan kita mulai praktekkan definisi-definisi yang Papa buat, dicatat semuanya, tinggal difoto. Mengapa? Karena saya sudah mengatakan saya akan cepat, saudara. Saya akan cepat. Materi saya ini cukup 1 minggu kau ulang. Makanya tadi Mam bilang, kalau kalian mengulanginya kan akan mendapat kedalaman. Saya harus menyajikan bahan yang bisa kau ulang seminggu. Untuk minggu depan kita bertemu lagi. Kau akan satisfy, puas dengan makanan seminggu ini. Karena kau akan mencari tentang bagaimana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kau akan lihat setelah itu mujizat. Kau akan mulai melihat belas kasihan muncul, kreativitas muncul. Belas kasihan muncul, kemurahan muncul. Belas kasihan muncul, pengorbanan muncul. Kau akan lihat semua itu nanti di kitab Injil paling banyak. Karena belas kasihan itu membuka pintunya. Dan yang terakhir, memberi kekuatan yang besar untuk melakukan sesuatu. Ayo, 3 prinsip doa ini. Mari tanam menjadi gaya hidup, mentalitas iman dalam dirimu, yaitu ketekunan nomor 2, iman nomor 3, belas kasihan. Katakan amin 2 kali. Mari kita buka ayat-ayat. Oke, tulis dulu di bawah sebelum kita buka ayat-ayat. Setelah itu kita selesai. 5 menit lagi, perhatikan. Mari kita berdoa di daerah yang menjadi tanggung jawab kita mulai hari ini.
Apa Taman Eden yang Tuhan kasih untuk kita usahakan dan pelihara? Penting. Mari kita mulai hari ini berdoa untuk daerah tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Taman Eden yang Tuhan berikan pada kita. Mari berfungsi sebagai imamat yang rajani. Dengan kebenaran yang kalian terima. Marilah umat Tuhan. Ini indah sekali. Saya rindu kebangunan rohani, tuaian yang besar, kesembuhan, mujizat, transformasi kota dan bangsa mulai terlihat pada saat kita semua di ruangan ini mengambil fungsi sebagai imamat yang rajani. Beberapa ayat kita baca, setelah itu kita selesai. Yohanes 16. Sorry, Papa harus cepat karena saya sudah sampaikan tadi. Yohanes 16 ayat 24. Mari kita baca beberapa ayat, setelah itu kita selesai. Yohanes 16 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mengapa kita tidak mendapatkan sesuatu? Karena kita belum meminta. Jadi mulai hari ini minta, berdoa, naikkan permohonan dalam nama Yesus, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perintah Tuhan, mintalah. Maka engkau akan menerimanya. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin 2 kali. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, sama-sama, aku akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, katakan. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Dan tahu kalian apa kata Paulus? Aku tidak akan pernah lupa untuk berdoa bagi kamu. Itu kata Paulus. Lihat di tulisan-tulisannya. Dan dia juga berkata kepada kita, berdoalah senantiasa. Paham maksud saya? Dan satu ayat terakhir, 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Dan saya mau ini kita jadikan ayat hafalan kita sebagai pendoa syafaat yang rajani demi nama Yesus. Itu yang membuat musuh tidak bisa masuk ke bangsa Israel semasa hidup Samuel, karena dia menjadi penjaga yang memelihara lewat doa-doanya bagi Israel. Ayat 23, mari kita baca bersama-sama. 2, ya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Kenapa itu dikutip Samuel? Karena Allah berkata kepada Samuel, engkau akan menjadi nabi dan hakim bagi bangsa ini. Engkau akan kuserahkan menjadi penjaga bagi Israel. Bagaimana kalau dia tidak berdoa? Baginya itu adalah dosa. Sama seperti manusia itu tidak memelihara dan menjaga Taman Eden. Ular masuk, mereka jatuh dalam dosa. Jadi Papa berkata pada kita semua di ruangan ini, ayo mari ambil jubahmu dan jadilah imam
dan jadilah raja bagi Tuhan demi nama Yesus. Sebelum kita berdoa, saya mau hari ini 2-3 menit dalam kehendak Allah di ruangan ini. Saya tahu kehendak Allah. Dalam perkenanan Tuhan di ruangan ini. Saya tahu perkenanan Tuhan. Dan saya yakin sorga terbuka. Sebab Allah berkenan pada firman untuk disampaikan. Saya mau pada waktu kita berdoa, adakah tuntunan roh spesifik untuk kau syafaatkan atau engkau lepaskan pemerintahan Tuhan? Apakah dekrit, deklarasi, proklamasi, atau bersyafaat untuk orang-orang yang kau kasih? 2-3 menit berdoa dengan penuh keyakinan. Saya yakin kau akan mengalami. Kesaksian-kesaksian di tempat ini sudah berkata, kalau kita betul-betul percaya, mujizat akan terjadi. Dan saya yakin Roh Kudus akan menuntun kita di ruangan. Sebab kita tidak mau beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Kita mau beribadah dan mengalami kuasa Tuhan kita ajaib. Katakan kanan kiri, Bapa itu baik. Selamanya dia baik. Semua hal-hal yang baik, anugerah yang sempurna datang dari Bapa. Amin. Haleluya.